Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Angkatan 2019. Halo semua, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai infeksi virus dengue. Nah, infeksi virus dengue ini merupakan salah satu penyakit infeksi yang paling berbahaya di dunia. Mengapa? Karena infeksi virus dengue ini dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue, dengue shock syndrome, dan demam dengue. Nah, untuk negara endemis dari penyakit virus dengue ini yaitu berada pada negara yang beriklim tropis dan subtropis. Nah, bagaimana sih caranya agar kita tidak terkena virus dengue ini? Yuk simak video berikut. Nah, virus dengue merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit seperti demam dengue dan demam berdarah dengue dengan level keparahan yang dapat menyebabkan dengue shock syndrome. Nah, untuk virusnya ini ada 4 serotip, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Nah, penyakit akibat infeksi virus dengue ini kita dapatkan dari gigitan nyamuk Aedes aegypti, di mana di dalam nyamuk Aedes aegypti tersebut terdapat virus dengue di dalamnya. Demam dengue ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui vektor atau perantara nyamuk Aedes aegypti. Cara penularannya yaitu pada awalnya nyamuk menggigit orang yang terkena demam dengue atau orang yang pada darahnya terdapat virus dengue. Nah, virus yang dihisap oleh nyamuk ini nantinya akan berkembang biak, sehingga pada saat nanti si nyamuk ini menggigit orang lain, maka virus tersebut akan dipindahkan kepada orang yang digigit nyamuk ini. Selanjutnya, seseorang yang terkena infeksi virus dengue dapat mengalami tanda gejala umum antara lain. Yang pertama yaitu demam tinggi dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, demam berlangsung selama 2-7 hari yang timbul secara mendadak. Yang ketiga, badan terasa lemah dan lesu. Yang keempat, timbul bintik merah atau ruam pada kulit. Yang kelima, merasa pusing. Yang keenam, nyeri di belakang mata atau nyeri retroorital. Yang ketujuh, mual dan muntah. Dan yang kedelapan, tes laboratorium menunjukkan trombosit menurun, yaitu di bawah normal, kurang dari 150.000 mikroliter. Upaya pencegahan virus dengue dapat dilakukan dengan 3M+. M yang pertama adalah menguras. Menguras dapat dilakukan dengan cara membersihkan bak air mandi. Nah, lakukanlah hal ini setiap hari dengan cara membersihkan dinding-dinding dan juga mengganti airnya. Kemudian tidak hanya bak mandi, kita juga harus menghilangkan genangan air. Setelah itu kita juga membuang air-air yang tidak terpakai seperti yang ada di ember. Kemudian gantilah minuman dari hewan peliharaan kalian. Jangan lupa untuk melakukannya secara rutin ya, untuk memutus dari rantai hidup nyamuk Aedes aegypti. Nah, M yang kedua adalah menutup, yang artinya kalian harus menutup rapat-rapat penyimpanan air kalian agar tidak menjadi tempat dari sarangnya jentik-jentik nyamuk. M yang ketiga adalah mengubur. Mengubur artinya kita menghilangkan benda-benda yang berpotensi sebagai tempat genangan air sehingga menjadi habitat dari jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti. Nah, contohnya adalah vas bunga, kemudian sampah, dan lain-lain. Nah, plusnya adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah dari virus dengue ini. Yang pertama, yaitu memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang kedua, memasang kasa atau kelambu di jendela maupun ventilasi udara. Yang ketiga, tidak menggantung atau menumpuk pakaian kotor, karena tempat-tempat inilah merupakan tempat favorit untuk nyamuk hinggap. Yang keempat, memakai lotion anti nyamuk, terutama saat kita bepergian ataupun di luar rumah. Yang kelima, menanam tanaman anti nyamuk seperti serai wangi, daun peppermint, lavender, bunga geranium. Yang keenam adalah vaksin DBD. Jika kita sudah melakukan pencegahan di atas, namun kita masih takut akan virus dengue ini, kita dapat melakukan vaksin di rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, setelah pemaparan dari 3M beserta plus-plusnya tadi, ada lagi nih salah satu poin plus yang tidak boleh kita lewatkan, yakni membuat sebuah alat perangkap nyamuk sederhana dengan berbahan dasar botol bekas. Alat perangkap ini disebut dengan Ovitrap.
Untuk alat dan bahan dan juga bagaimana cara untuk membuat sebuah outfit wrap, kami akan menayangkan pada cuplikan berikut ini. Nah, itu dia tadi teman-teman, alat dan bahan serta bagaimana cara untuk membuat sebuah outfit wrap. Nah, berakhir sudah penjelasan dari kami. Jangan lupa untuk sebarkan video ini sebanyak mungkin agar yang belum tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu lebih tahu lagi. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and be happy.